Mahendra Trans Indonesia, katanya rilis sebelum Lebaran Mas. Kok kenapa sampai sekarang belum rilis? Benernya project abis lebaran mas, kan dari awal gue udah bilang, cuman gue tuh lagi ngejar supaya sebelum lebaran ini bisa jalan, itu aja benernya. Nah itu beratnya di situ, makanya ya sudahlah. Kru supir bis Kencana, ada berapa orang Mas, untuk arus mudik Lebaran? Di Kencana ini pengemudinya cuma 8 mas, 8 bisa 2, udah kepangkat 4 buat batangan kan, berarti ntar tambah 1 lagi sebelum lebaran keluar, 6 berarti batangannya, berarti punya cadangan cuma 2, paling enggak ya idealnya nambahin 2 lagi kru. Menurut Mas Rian daerah mana yang paling rame arus pemudik? Selatan mas, dari dulu tuh selatan ngerajain, dari dulu selatan tuh ya kayak daerah Banyumas, Kebumen, Purworejo, Jogja, Wonogiri, Solo, dari dulu ngerajain mas. Kalau dibandingin sama utara, selatan paling paling mendominasi mudik. Bandingin Jawa Timur, selatan paling. Untuk arus Lebaran tahun ini, kira-kira ramenya tanggal berapa? Sekarang lu, ntar paling meledaknya mulai tanggal 19, 20, 21. Rame tetap, namanya harus mudik masa sepi-sepinya tetap rame. Cuman kalau pertanyaannya dibandingin tahun kemarin, oh enggak, jauh. Tapi harga tiket udah mulai naik dari tanggal 14, udah. Tanggal 14 udah mulai naik. Yang udah mulai padat itu Sumatera mas, arus Sumatera itu tanggal 14 ke atas udah mulai rame. Tapi kalau untuk arus di Jawa masih belum. Paling 18, 19, 19 paling puncaknya. Tadi banyak ahli, pakar-pakar ahli komen di Instagram gua kan, salah mas, ya suka lu aja lah, sebagai kalian. Gue malas debat karena susah mas, kita tuh dapat ilmu tuh susah kalau kita udah ngerasa tahu mas. Gue aja kalau pengen belajar, lu pernah ngeliat kan kalau gue lagi berguru sama siapapun juga, pasti gue selalu memposisikan diri gue sebagai orang paling bodoh di dunia mas. Dengan begitu ilmu akan mudah masuk mas. Tapi kalau lu belum udah ngerasa wah banget ya. Apa alasan Mas Rian lebih suka arus mudik sepi? Mudik masa sepi-sepinya tetap rame mas. Justru malah gua tuh kalau pengusaha-pengusaha bis tuh mas, senengnya harus mudik tuh sepi mas. Karena apa? Harus puterannya biar dapet. Udah dijelasin berkali-kali nggak pinter-pinter. Nanya mulu. Emang lu pikir kalau gue bilang sepi terus bakalan sepi jalan gitu? Ngaco. Kagak lah. Tetap rame mas. Namanya harus mudik itu sesepi-sepinya harus mudik, tetap rame. Justru malah paling enak nyari duitnya waktu arusnya nggak begitu rame. Karena apa? Putar balikannya waktunya dapet. Yang tadinya 2 PP sehari bisa jalan 1 PP sehari. Tapi kalau bludak banget ke tahun kemarin, wah mati jam mas, buru-buru putar balik. Bisa-bisa 3 hari baru balik mas. Menurut Mas Rian mudik tahun ini kan sepi. Apa karena arus mudik liburnya pendek Mas? Betul, itu dia salah satu penyebab banyak orang nggak mudik juga mas. Karena arus mudiknya terlalu pendek. Arus mudiknya terlalu pendek, orang malas umpel-umpelan. Tiket udah pasti habis semua lah tanggal 18, 19, 20, 21 mah. Semua habis, pasti udah habis tuh tiket. Cuman kasihannya kalau lagi kayak gini nih, kalau sepi kayak gini, itu biasanya wisata jadi nggak ikut makan mas. Biasanya wisata itu bisa rezeki, bisa kebagian rezeki lah. Tapi kalau lagi kayak gini, teman-teman gue wisata aja pada nelponin belum dapat orderan. Banyak yang di-cancel. Arus mudik terpadat itu kan bukan orang kantoran mas, tapi orang-orang yang yes market menengah ke bawah lah. Itu arus mudik yang paling parah itu dari mereka mas. Lah mereka itu biasanya mas, ini pengalaman gue nih, kalau mereka tahun ini mudik itu tahun depan nggak mudik, kecuali ada penting apa ada perlu. Biasanya kalau udah mudik sekali besoknya nabung tahun depan. Ekonomi lesu apa efek pemulihan? Enggak mas, karena banyak perusahaan-perusahaan yang lagi pasca pemulihan dari masa pandemi, akhirnya imbasnya jadi kurang bisa mensejahterakan karyawan. Banyak banget berita-berita THR tertunda tahun ini. Intinya ekonomi semua sulit lah. Namanya orang lagi pemulihan kan nggak langsung pulih mas. Emangnya orang kalau pulang kampung lu kira cetor muka doang mas? Ngaco lu. Orang pulang kampung bawa duit mas, bagi-bagi ponakan, bagi-bagi keluarga,
aman, budi, keluarga besar. Makanya orang-orang biasanya tuh market kita tuh kalau tahun ini mudik, tahun depan nggak mudik, nabung, tahun depannya baru mudik. Gimana tanggapan tentang surat di postingannya Instagram Mas Rian? Oh, jadi gue bantuin klarifikasi nih. Ternyata BNN itu mintanya dia pakai kop surat pribadi, Mas. Bener ya minta kepalanya, cuma nggak pakai kop suratnya BNN yang asli. Pakai kop surat pribadi, berarti inisiatif pribadi. Tapi niat beliau sih gue anggap mulia juga, bagus niatnya. Karena tujuannya buat nyejahterain rekan-rekan yang di situ. Gue tadi ngeliatin kantornya aja begitu ya. Katanya buat itu, buat ngasih bantuan karyawan-karyawan yang di situ lah. Mungkin tunjangannya kurang apa gimana. Ya nggak jadi masalah, cuman kenapa harus pakai surat gitu. Kenapa nggak sih main aja gitu, silaturahmi gitu kan. Assalamualaikum Pak. Duh, gimana kabarnya Pak? Orang udah tahu Mas. Sebelum lebaran nih ada orang instansi main ke kantor, udah pasti. Udah peka lah, pengusaha itu peka gitu. Jangan pakai surat, kalau pakai surat mereka kayak ormas.